ya. Namun di dunia di Malaysia sudah mulai 1 Juni 2021 ya. Nah, alat Aetera Care ini ada dua jenis. Yang pertama kali diluncurkan ya Aetera Pro dan Aetera Classic ya. Pak, nggak bisa. Oh. Nah, yang dijelaskan Pak Heri itu tentang gelombang terakhir. Sebetulnya siapa yang menemukan gelombang terakhir? Ya, yang menemukan gelombang terakhir itu Hendrik Rudolf Hertz, orang Jerman. Itu tahun 1814 itu. Itu orang Jerman. Dan kemudian dilanjutkan oleh Tesla. Saya pelajarin semuanya ini dan saya mengetahui bahwa ini luar biasa sebetulnya. Hanya aplikasinya ke kehidupan dan kesehatan itu belum ada waktu itu. Jadi mereka juga belum mengerti tentang gelombang terakhir ini buat apa. Terakhir ini ternyata memang antara dua dan berdiri di tengah-tengah, yakni di antara microwave dengan far infrared. Dan kedua, antara gelombang microwave dan far infrared ini mempunyai sifat yang radiasi. Nah, terakhir ini tidak ada radiasinya, ya. Ini antara 0,1 terahertz sampai 10 terahertz, ya. Jadi pita gelombang elektromagnetik di antara 30 sampai 3000 mikron. Gelombang terakhir ini adalah salah satu dari 10 teknologi yang mengubah wajah dunia saat ini. Karena apa? Karena terakhir ini akhirnya mereka menemukan dan mereka menggunakan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Otoritas Jepang menyebutkan sebagai gelombang kehidupan, orang China menyebutkan sebagai cahaya kehidupan. Bayangkan kalau dunia ini tidak ada cahaya, itu gelap gulita. Ini berarti terakhir ini mempunyai suatu sifat yang sangat berdaya guna untuk kesehatan dan manfaatnya untuk manusia ya, dan sangat luar biasa ini. Terakhir ini seperti yang Pak Heri tadi sudah jelaskan untuk komunikasi, keamanan publik, biomedis, arkeologi, militer, dan identifikasi. Jadi nanti ke depan 6G itu akan kita gunakan gelombang terakhir. Keamanan bandara nanti juga semuanya akan menggunakan gelombang terakhir. Nanti jangan heran tidak ada security lagi yang akan menjaga kita ya. Namun jangan pernah coba-coba membawa apapun yang berbahaya masuk ke dalam bagasi kita ya. Bisa terdeteksi semua ya, bahkan biji apapun bisa ketahuan ya, jenisnya apapun bisa ketahuan. Yang saya baca terakhir ini juga luar biasa. Waktu di Inggris ada lukisan ya, pameran lukisan, mereka bisa deteksi lukisan yang asli atau enggak. Kenapa? Mereka bisa melihat lapis demi lapis. Jadi lukisan Mona Lisa contohnya ya, dia tidak dilukis dalam waktu satu kali lukisan. Ternyata Mona Lisa asli itu sudah ditimpa 3 kali lukisan, itu yang asli. Jadi sedemikian luar biasanya gelombang terakhir ini, ya. Deteksi medis. Nah, kalau deteksi medis ini sedang dikembangkan yang luar biasa. Nanti kita masuk ke dalam satu ruangan chamber, nanti kita keluar dalam kondisi semua tubuh kita yang selnya masih mengalami kerusakan, ini akan digantikan. Jadi otomatis digantikan. Saat ini lagi ada perkembangan di dunia medis. Nanti gelombang terakhir akan menggantikan kemoterapi. Itu yang kabar gembira yang saya dengar. Gitu. Nah, ini ilmuwan China tahun 2014. Dia menemukan perangkat pertama ya. Ini perangkat pertama ini 300. Harganya 5,5 miliar ya kalau kita setarakan dengan uang China ya. Dan kemudian 6 tahun kemudian ilmuwan yang Jun yang saat itu umur 24 tahun, dia ditunjuk sebagai anggota think tank oleh ilmuwan dari Akademi China ya. Dan luar biasa, kita PT Pras ini ditunjuk sebagai salah satu ya, satu-satunya ya distributor agen tunggal dunia. Dan desain ini kemudian tanggal 28 September 2021 sebagai distributor tunggal dan eksklusif dunia untuk perangkat Aetera Care yang klasik, yang pro, dan yang premium. Jadi kita ditunjuk sebagai satu-satunya ya. Dan kita saat ini sudah ada izin dari Kemenkes
izin CUPL, semua izin sudah lengkap dan sebagai anggota AP2LI. Di sini yang akan saya jelaskan adalah manfaatnya itu alat ETRT ini. Yang pertama adalah penetrasi. Dia bisa memanaskan sumsum tulang dan membersihkan sumbatan, ya. Maksud dari penetrasi adalah dia bisa menembus kedalaman sampai 20 sampai 30 cm. Jadi alat ini kalau kita blow, kalau kita terapi ke tubuh kita, dia bisa mencapai ke dalam sumsum tulang. Artinya bagian tubuh manusia yang paling dalam. Berapa waktu yang dipakai itu sesuai dengan gelombang terakhirnya yang masuk ke dalam tubuh, ya. Bisa dalam waktu 2-3 detik aja sudah bisa masuk ke dalam sumsum tulang, ya. Kemudian dia bisa meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan qi atau energi, meningkatkan suhu tubuh dan memperkuat kekebalan sehingga mempercepatkan pemulihan. Ini yang disebut self healing. Jadi terapi sel kita ini dengan melakukan penetrasi ini kita membuat self healing kita makin cepat sembuh, ya, penyakit sembuh, ya. Nah, kenapa orang sakit? Jadi kalau dilihat dari hasil studi medis, 9 dari 10 orang yang sakit itu adalah mengalami sumbatan. Coba kita cek semua ada di ruangan ini, ya. Kalau kita teliti, di sini ada yang diabetes, ada yang sakit diabetes, ada yang hipertensi, ya, ada yang sakit jantung. Itu semuanya adalah sumbatan, ya. Jadi sumbatan itu karena kurang oksigen, misalnya di jantung, itu seringkali menyebabkan rasa nyeri. Jadi salah satu tanda ada nyeri adalah biasanya itu sirkulasi atau sumbatan, sehingga oksigenisasinya berkurang. Ini yang menyebabkan timbul rasa sakit. Nah, kita lihat di sini di video. Proses ini bisa terjadi 1-2 hari, tahun bertahun-tahun, ya. Dan akibatnya sumbatannya itu terjadi di jantung, itu yang menyebabkan sakit jantung, ya, atau sumbatan di jantung yang harus pasang ring. Kalau sumbatannya terjadi di otak, itu namanya stroke. Jadi tergantung lokasi di mana sumbatan terjadi. Dan Bapak Hippocrates ini mengatakan bahwa bila ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diatasi atau diobati. Ini ada karangan buku dari orang Jerman, ya, W. Karstad, ya. Dia mengatakan bahwa ketika suhu naik 1 derajat, maka kekebalan kita naik 5 kali lipat. Jadi orang tua biasanya kalau kita ukur suhu tubuhnya, dia memang biasanya rendah, tangan kakinya sudah dingin. Biasanya mulai ada penurunan organ seperti limpa, ya. Jadi tangan dan kaki itu dingin. Dengan terapi ini dia akan naik 1 derajat dan otomatis self healingnya makin cepat, imun tubuhnya makin meningkat. Ini yang disebut dan sangat bagus untuk kesehatannya. Yang kedua adalah resonansi, ya. Fungsi dari alat ini adalah dia bekerja sesuai dengan resonansi tubuh kita. Jadi sesuai dengan tubuh kita resonansinya, dia akan mempercepat pertumbuhan. Dan dihasilkan dalam setiap blow, setiap terapi itu dengan jutaan getaran per detik. Ini adalah terapi dengan kombinasi antara Meridian China dan teknologi barat, ya. Nah, ini udah dipaparkan tadi, saya lewatkan saja. Yang ketiga adalah identifikasi. Nah, yang luar biasa dari ini, dia bisa menentukan di mana sel yang normal dan yang tidak normal. Sel yang tidak normal itu dia akan hilangkan dan waktu terapi dia akan menghilangkan semua sel yang abnormal atau yang bermutasi, ya. Makanya kenapa waktu kita terapi orang, waktu itu terasa panas atau perasa disilet-silet, nah itulah di tempat sel yang sakit itu, ya. Itu dia akan hilangkan semuanya, namun butuh proses. Nah, ini contoh salah satunya, ya. Bukan panas, jaraknya jauh. Ini kebetulan pasien saya, ya, saya alami. Enggak kan? Ya. Ternyata sumbatan jantung salah satu katupnya itu ada 100%, Bapak ini. Jadi jangan lihat kurusnya, tapi pola makannya.
kolesterolnya ini bapak ini tinggi sekali, ya. Jadi udah pola makannya jelek, sumbatannya salah satu di katupnya itu ada sampai 100%. Makanya satu titik begitu saya blow, dia langsung jerit kesakitan. Kita ulangin lagi, kita lihat. Nah, nanti. Lanjut lagi. Nah, organ yang sakit adalah sinyal dari potensi yang penyakit, ya. Nah, kalau fitur keempat atau manfaat keempat adalah radiasi atau keamanannya. Jadi kalau kita mau membelikan satu produk, kita harus melihat apakah ini aman atau tidak, ya. Ternyata dari hasil uji inspeksi keamanan atau hasil uji radiasinya itu adalah 0. Kita lihat di sini. Oh, kita bekerja, ya. Itu Nah, 设检测仪，我们可以看到它现在 jadi tes radiasinya itu 0,00, ya. Namun kalau didekatkan dengan barang elektronik seperti ketel listrik, ternyata ada radiasi, ya. Jadi bukan hanya seperti ketel listrik, tapi microwave atau HP atau televisi atau wifi pun ada radiasinya, ya. 挑，说两个老师拿着你挑，好了好了， Dan tes radiasi 到这 ultraviolet ini 个 juga 到 terbukti 这个我给你，到 nol, 这 ya. 个啊， Dia bisa 你 menghilangkan 看， radiasi 今天我 ultraviolet. 到了很长时间，他也是。 Ada 62 uji klinis yang sudah dikeluarkan oleh Beijing Research Institute Chemical of Technology yang hasilnya sebagai berikut. Yang menuruti urutan pertama adalah peradangan. Jadi peradangan itu bintang 5, ya. Jadi kalau kita menemukan penyakit yang mengalami peradangan, misalnya sumbatan jantung itu peradangan, ya. Rematik peradangan, ya segala sesuatu penyakit yang mengalami peradangan. Bahkan bisul jerawat juga peradangan. Itu adalah bintang 5, ya. Untuk kesehatan menyeluruh itu bintang 4, ya. Ini hasil uji klinisnya adalah bentuk jurnal. Jadi kalau kita mau print semuanya ini ada. Saya udah cari, ternyata ada, namun dalam bahasa Mandarin, ya. Terus tumor ganas. Nah, tumor ini ada 2 jenis, tumor jinak dan tumor ganas, ya. Nah, ini juga ada hasil uji risetnya yang saya lihat. Ini uji klinis dari stadium 3 itu masih bisa ditangani sampai 3A, 3B, ya. Namun saya punya pasien salah satunya kanker cervix stadium 4 itu jadi kanker survival sampai hari ini. Jadi kankernya tidak terdeteksi lagi stadium 4, namun sampai hari ini saya masih observasi, masih pantau. Tumor ganas ini bintang 4. Artinya apa? Itu segala sesuatu yang berupa tumor sangat bagus. Jadi tidak heran kalau umpamanya ada lipoma, ya, itu bisa hilang. Saya pernah kedatangan satu pasien, lipomanya seluruh tubuh, bahkan tangannya saja, itu dua-duanya seperti Popeye. Baik, seperti Popeye itu artinya apa? Itu lipoma kiri, lipoma kanan, itu bisa hilang. Jadi setiap di blow pasti ada 2 bulan, 3 bulan benjol lipomanya hilang. Jadi seluruh tubuh, dia pernah operasi ke dokter, udah 16 kali atau 17 kali operasi, muncul lagi. Dia bersyukur ketemu alat Aethera Care ini, dia lakukan terapi, setiap bulan katanya hilang satu, akhirnya mulai bersih tubuhnya. Kemudian virus, ya, ini juga bisa. Nah, virus ini saya punya pengalaman yang luar biasa. Waktu pandemi itu virus Omicron itu banyak, ya. Virus-virus banyak, termasuk virus Delta, ya. Pasien saya rata-rata PCR-nya itu udah negatif 1 mingguan, kurang lebih 1 mingguan. Hasilnya memang bagus. Dan ini sangat membantu untuk respirasi, pernapasan tubuh, paru-parunya. Itu oksigenisasi. Kalau kita kena Omicron, biasanya kan ada tes saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen kalau kita lakukan terapi lewat tulang belakang, dari sumsum tulang belakang sampai tulang ekor, kemudian kita belum paru-paru, saturasi oksigennya 1 kali aja bisa naik.
Nah, saya waktu itu ke rumah sakit Persahabatan, saya ketemu dokter paru-paru, akhirnya dokter paru-paru ini ada yang langsung beli. Karena dia tidak pernah melihat alat yang bisa menaikkan saturasi oksigen kecuali memakai oksigen, tabung oksigen gitu. Namun saat itu tabung oksigen carinya susah. Diabetes. Nah, pasien diabetes ini udah pernah saya dapatkan juga. Pagi suntik insulin, siang suntik insulin, malam suntik insulin. 5-10 unit, 5-10 unit. Namun setelah saya terapi selama 6 bulan, dia mulai lepas insulinnya. Hari ini pasien tersebut umur 84 tahun, tidak suntik insulin lagi. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Itu akhirnya diakui sama dokter endokrinnya. Jadi pasien ini ditangani 3 dokter, saya sendiri, pasien dokter endokrin, pasien diabetes ya, itu dokter diabetes, sama satu lagi dokter internis. Itu 3 dokter dia. Jadi dokternya akhirnya mengakui alat ini. Kemudian otak ya, otak ini luar biasa ya. Kita ada dapat kasus meningitis. Meningitis sebetulnya nggak ada harapan lagi. Peradangan otak. Nah, dengan terapi yang teratur, meningitisnya makin bagus, makin berkurang, dan akhirnya makin bagus ya. Ini salah satunya yang meningitis. Tumor otak juga kita bisa lakukan terapi juga sampai tumor otaknya mengecil. Kelenjar getah bening ya, ini kita bisa terapi di daerah lipatan limfatik biasanya. Kelenjar getah beningnya juga ini dapat bintang 4 ya. Jadi memang sangat bagus. Bahkan untuk kulit yang dikatakan bintang 3 ini sangat bagus. Contohnya psoriasis. Psoriasis ini kita lakukan terapi biasa 1 minggu aja, 1 bulan maksud saya. 1 bulan aja hasilnya sudah sangat memuaskan ya. Itu psoriasis. Vitiligo. Jadi vitiligo juga pasien-pasien yang katanya tidak ada harapannya. Nah, autoimun kan? Itu ternyata pasien saya yang mukanya vitiligo, kita terapi ini akhirnya hilang. Mukanya kembali lagi normal kembali. Ya, sekarang hanya sisa tangannya saja, 2 tangan itu. Namun kalau pasien vitiligo itu banyak tantangannya, tidak boleh makan gluten, tidak boleh makan makanan olahan, tidak boleh kena matahari langsung, itu akan timbul lagi gitu. Jadi beberapa pantangan atau apa harus tetap dipenuhi. Terus kulit ya, ini terus vaginitis nyeri menstruasi ya. Jadi ada remaja yang menstruasi nggak lancar ya, ada nyeri pada vagina atau sakit datang bulan atau susah punya anak hamil ya. Jadi kita bisa terapi ya. Kesaksiannya ada di waktu kita di NTT ya. Itu ada pasien yang melakukan terapi 2 bulan kemudian dia hamil, waktu kita datang udah hamil 3 bulan. Nah, luar biasa, suami istri itu 8 tahun tidak punya anak. Neurastenia ini termasuk kelainan saraf ya, termasuk saraf jepit, gangguan saraf semua itu seperti yang Pak Heri kemarin paparkan itu. Dengan gelombang terapi itu dia bisa melindungi sinapsis dari saraf. Artinya dia bisa memperbaiki ujung-ujung neuron dari saraf itu sehingga dia bisa menggantikan DNA dari saraf tersebut dan akhirnya saraf kejepitnya bisa sembuh ya. Namun ini semua butuh proses. Fitur manfaat kelima adalah mudah dipakai. Nah, ini yang saya suka karena apa? Ini nggak perlu semuanya ditangani dokter. Bayangkan kalau semuanya alat ini harus dokter yang terapi, itu sangat capek. Jadi kita hanya melakukan duplikasi dengan mengajarkan bagaimana cara melakukan terapi saja. Jadi beberapa metode ini kita menggarisbawahi itu artinya pertama selalu harus air di blow ya. Air harus di blow kenapa? Supaya airnya itu bukan air biasa lagi. Air yang sudah di blow itu molekulnya biasanya kalau air biasa molekulnya poligonal atau polimorfik, molekulnya besar. Kalau kita minum cepat kenyang, kembung. Nah, kalau udah di blow itu molekulnya linier. Linier itu artinya dia berbaris satu persatu, berbaris lurus dan mudah masuk ke dalam sel kecil. Jadi ini tujuannya supaya nutrisi yang ada di dalam air ya dan permukaannya viskositasnya itu dia bisa lebih rendah. Akibatnya hanya dengan minum air sendiri dia permukaan viskositas airnya rendah, gula darah akan cepat turun, hipertensi juga cepat turun dan itu sel kita juga akan terus diperbaiki ya.
Kemudian titik-titik limfatik, daerah-daerah meridian belakang paling penting ya, karena meridian belakang itu menghubungkan 12 organ ya. Banyak pengalaman yang kita lakukan, begitu terapi selesai, meridian belakang penglihatannya sudah jelas ya. Struknya kadang-kadang udah bisa jalan sendiri hanya dengan terapi meridian belakang ya. Makanya selalu saya tekankan meridian belakang. Memang males ya kalau disuruh terapi lama-lama ya. Ada yang pengen terapi, boleh nggak dok terapi di tempat sakit? Boleh, nggak ada masalah. Cuman kalau mau sempurna, lakukan meridian belakang. Kenapa? 12 organ penting ada di situ, saya bilang. Jadi lakukan sesuai dengan petunjuk dari PD besar ini aja. 德善呢将大家现在现在由我来跟大家讲解一下仪器的具体操作流程。那么我们先把仪器打开， Jadi telapak tangan, 从 telapak 手 kaki, 心、脚 meridian 心 belakang. 开始，把这个寒气、湿气 belakang 全 lutut 部口 ini 打 paling 开 penting. 让 Belakang 整 lutut. 人体预热3到5分钟，再从我们的脊柱开始从上到下，向两旁以直线 Minimal 从上 minimal 到 ini 下到我 belakang 们 meridian 的 belakang 5 menit. 手臂。 5 分钟 从 juga 肩 5 分 部 钟 开 5 始 menit.，从上到下到。 Nah ini ada pantangannya alat ini. Jadi tidak semua, pasti satu benda atau satu produk atau satu itu pasti ada satu kontraindikasi. Kontraindikasi dari produk Alitera Care adalah pendarahan. Jadi ingat, kalau semua yang mengalami pendarahan sebaiknya jangan langsung diterapi. Ya, misalnya apa? Wanita hamil kan masih mengalami proses di dalam kandungannya, itu jangan diterapi karena masih berupa gumpalan darah. Nah itu bisa keluar ya. Atau mengalami menstruasi. Nah waktu menstruasi di blow kenapa nggak boleh? Karena menstruasi itu makin lancar, makin bleeding orang bilang, makin perdarahan, itu tidak boleh di blow. Terus pasien-pasien akut seperti pasien apa yang disebut pasien akut? Pasien misalnya lagi sakit sekali, nyeri usus buntu. Nah, kenapa orang usus buntu tidak boleh harus kita serahkan ke dokter bedah? Karena kita tidak tahu usus buntunya itu apakah sudah bernanah atau tidak. Jadi kalau sudah bernanah kita belum menyebar seluruhnya, itu resikonya dokternya membersihkan nanahnya lebih sulit dan akibatnya bisa mengakibatkan kematian dari pasien tersebut. Jadi pasien akut sebaiknya jangan, atau pasien yang memang ada jantung bawaan itu sebaiknya serahkan ke ahli. Terus pasien yang mengalami kelainan katub, ya bocor, jantung bocor, apalagi bocornya sampai 50% atau 30%. Jadi sebaiknya jangan diterapi, ya. Terus tubuh yang dipakai bingkai logam, ya, atau sesuatu pen atau apa, atau pasang baterai di jantung, itu sebaiknya jangan blow, apalagi blow panas. Nah beruntungnya yang pro ini ada yang blow dingin, ya. Blow dingin ini bagus untuk tujuannya supaya yang pasang pen tidak mengalami panas. Yang penting kena gelombang masuk ke dalam sehingga bisa memperbaiki selnya. Terus luka terbuka, luka yang baru terjadi atau patah tulang yang baru terjadi, itu sebaiknya jangan di blow ya. Sebaiknya tunggu direparasi dulu sama dokternya atau ahli tulang, kemudian baru diterapi ya. Orang kemoterapi boleh langsung di blow nggak? Tidak boleh. Kenapa? Orang kemoterapi dia masih ada sinar gamanya. Sinar gamma itu butuh dirilis, ini bersihkan, itu baru bersih kurang lebih 2 bulan. Jadi 2 bulan setelah kemo kita baru sarankan untuk terapi ini. Jadi jangan langsung orang kemo habis itu langsung di blow, apalagi bersamaan, itu jangan. Jadi Alitera Care ini punya harus yang kita perhatikan itu, misalnya untuk terapi itu jangan dibawa AC langsung. Kenapa tidak boleh kita terapi di bawah AC langsung? AC langsung itu dingin, kita terapi panas. Jadi kalau selesai terapi badannya bisa panas dingin, jadi panas dingin. Jadi sebaiknya tidak dianjurkan ya. Gitu. Terus minum air yang dingin itu juga nggak boleh ya. Atau makan makanan yang dingin-dingin juga nggak boleh ya. Terus tidak boleh mandi habis terapi, pengen mandi itu nggak boleh. Harus
minimal 4 jam. Itu baru kita lakukan. Jadi saya selalu menyarankan pasien mandi dulu deh. Udah mandi baru terapi gitu. Karena apa? Udah mandi itu badan kita bersih juga. Jadi kita terapi, kita nggak ada keringat sedikit nggak apa-apa. Daripada kita terapi dulu, habis itu kita mandi itu berbahaya. Ada yang coba-coba tuh, ya. Ada yang coba-coba 1 jam dia mandi. Akibatnya mas, lapor ke saya, dok, panas badan saya panas dingin, kenapa dok? Saya bilang kamu mandi, gitu. Untung nggak kena stroke. Bayangin, kalau dia kena stroke gimana? Bisa nggak? Bisa itu, karena sirkulasi darahnya kacau. Jadi perangkat ini harus dijaga ya. Jadi untuk ada alatnya ini, yang ujungnya ini sama kabelnya supaya awet itu kalau waktu di terapi, jadi harus pegang kabelnya. Kabelnya juga jangan tekuk-tekuk ya. Penyimpanannya juga harus dilihat dengan perangkatnya itu harus simpan yang rapi gitu supaya bisa awet ya. Nah ini saya lanjutkan aja. Albert Einstein mengatakan masa depan pengobatan adalah masa depan dengan pengobatan frekuensi ya. Kesaksian-kesaksian ada banyak sekali di seluruh dunia. Kita juga setiap hari juga banyak mendapatkan kesaksian ya. Ini kita lihat di sini bisa kecantikannya. Ini bisa untuk kecantikannya. Jadi wajah akan cepat berubah, kantong mata juga akan cepat hilang, bentuk muka yang O bisa jadi bentuk T ya. Keriput-keriput juga bisa cepat hilang. Ya. Yang perutnya buncit juga bisa terapi ini ya. Nah ini untuk varises, itu varises. Varises bisa dihilangkan itu. Ada lagi pasien deep vein thrombosis. Nah itu pasien yang harus dioperasi dan kita dapat waktu itu juga kita lakukan terapi juga sembuh. Gitu. Ada satu kesaksian yang kemarin yang saya dapatkan pasien retinitis pigmentosa dan dokternya sudah nyerah karena pasiennya matanya udah buta. Kita lakukan terapi 2 bulan kemudian dia bisa melihat cahaya. Sudah ada 2 pasien, 1 dari saya, 1 dari member. Itu tidak ada harapan. Jadi dokter mata sendiri bilang apa? Ini sudah tidak bisa. Karena dari laporannya semua dokternya angkat tangan. Setelah mengetahui pasien retinitis pigmentosa, ternyata dengan alat ITR ini mampu membuat mata kembali yang buta kembali normal. Kalau pasien glaukoma segala kita udah banyaknya. Ini pasien atrofi otak. Atrofi otak itu maksudnya pengecilan otak. Otak itu ada otak besar, otak kecil ya. Jadi ini otak kecil biasanya atau otak besarnya yang mengalami penyusutan. Nah ini juga bisa diterapi sehingga tidak mengalami demensia atau penyakit Parkinson atau penyakit yang lainnya. Jadi bisa ingat keluarganya. Kebetulan saya ada pasien ini, tapi saya butuh waktu hampir 1 tahun melakukan terapi itu. Akhirnya pasiennya bisa kenal keluarganya lagi. Jadi butuh waktu lama. Ini kebetulan cepat. Psoriasis ya, 22 hari cepat ya. Nah ini pasien trigger finger itu nggak bisa nekuk ya, makanya nggak bisa langsung menepal ya. 15 menit terapi juga bisa langsung menepalkan tangan. Ini bagusnya untuk pasien bayi ya. Pasien bayi sembelit ya, 15 menit terapi, 1 jam kemudian dia bisa buang air besar. Keluarga HAM itu artinya apa? Punuk sapi atau punuk janda kalau bahasa Malaysianya. Ini bisa diterapi, bisa hilang itu lemaknya. Ini pasien yang tidak bisa mengangkat tangan atau trigger apa namanya shoulder syndrome ya. Frozen shoulder syndrome ini bisa angkat tangan ya dalam waktu 1 kali terapi. Nah ibu ini dari Bekasi datang pakai tongkat, pulangnya setelah saya terapi, kebetulan pasien saya terapi 15 menit, pulang lupa tongkat dan nggak bawa pulang lagi tongkatnya. Ibu ini dari negara jiran ya, tidak bisa sholat ya dengan apa sempurna, hanya bisa sholat duduk. Namun kemudian 1 minggu terapi pagi dan sore
dia sudah bisa berjalan berlari bahkan. Jadi adalah kebahagiaan buat kita bisa menolong orang, ya, melihat kesembuhan pasien, ya, sangat berbahagia itu. Jadi wajah-wajah mereka yang terbantukan itu sangat bahagia itu. Penggunaan iTeleCare seluruh Indonesia, ya, seluruh dunia maksudnya, itu udah ada 50 negara sekarang, ya. Kita juga ada Zoom, ya, setiap Jumat malam jam 7.30 setiap Jumat malam ada Zoom, bisa tanya jawab dengan dokter, ya. Di perusahaan ada 3 dokter, Dokter Yusak, saya, Dokter Wijaya, sama satu lagi Sinsekin. Sama Ya. satu lagi Dokter Setio juga. Sama satu lagi Dokter Setio, ya. Nanti Pak Robert dan Pak Heri yang akan bantu lagi. Jadi makin banyak, ya, luar biasa, ya. Nanti juga hari Rabu juga ada lagi Zoom. Jadi kita mau meningkatkan Zoom itu bukan seminggu sekali, namun seminggu 3 kali. Nanti infonya akan kita bicarakan di grup, ya. Nah, kegiatan seluruh dunia ini, ya. Di India ada rumah sakit yang sudah melakukan terapi ini, ya. Sebetulnya di Indonesia juga sudah ada rumah sakit Suryanto Saroso. Suryanto Saroso sudah ada beli alat produk ini, rumah sakitnya. Dokter Saraf waktu itu. Nah, saya rasa cukup untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya.